Shalom. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Melalui ibadah minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mereformasi spiritualitas dengan mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti perintahnya. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu berdoa teduh. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah, sebab Dia Maha Agung dan tidak terkira kasih setianya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Matius pasal 22 dari ayatnya 37 sampai dengan yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai orang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, Sekarang pekerjaan masing-masing orang yang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diukur oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk dalam dua syafaat yang dibawakan Abang Penatua anggota kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami ucapkan puji dan syukur ya Tuhan, di mana pada minggu ini kami melakukan acara live streaming ya Tuhan. Engkau Tuhan melancarkan acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga mengakhiri nanti ya Tuhan. Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga. Begitu juga kami ya Tuhan yang melayani di pada minggu hari ini. Engkau lancarkanlah Tuhan acara kami ini, agar kami bisa melayani dengan sukacita dan melayani jemaat-Mu dengan baik ya Tuhan. Begitu juga kami yang melayani hari ini ya Tuhan, para halado hari HKBP Taman Wisma Asri dan tim multimedia Tuhan. Engkau lindungilah ya Tuhan, Engkau berikan kami mereka kesehatan dan juga kami kesehatan, dan juga dengan Tuhan Engkau lancarkanlah Tuhan acara ini agar kami bisa menjalankan pelayanan dengan baik. Kami memohon kehadapan-Mu Tuhan, di mana melanda negara kami ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Engkau jauhkanlah Tuhan
Engkau berikan kekuatan kepada presiden atau pemerintahan yang terendah agar mereka bisa menjalankan, bisa melayani seluruh rakyat Indonesia Tuhan, agar pandemi COVID-19 jauh-jauh dari negara kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada sakit di rumah sakit atau dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan, agar menjadi penjamahan-Mu ya Tuhan, biar bisa sembuh dari mereka dari penyakit atau sakit mereka ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami memohon di hadapan-Mu untuk anak-anak kami yang berpendidikan sekolah ya Tuhan, dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA atau universitas Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau bimbing mereka Tuhan, dan berikan mereka kesabaran, ketabahan untuk menghadapi online yang dikasih sama guru-guru dan dikasih sekolah-sekolah mereka Tuhan. Begitu juga anak-anak-Mu ya Tuhan yang bekerja, Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka rezeki, berikan mereka karir yang lebih baik untuk hari ini dan selanjutnya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini, berikan mereka panjang umur, sehat, dan rezeki. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kita kumpulkan di rumah, boleh kita serahkan ke penatua wilayah masing-masing. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, amal indah semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang sedang beribadah dari rumah pada minggu yang kudus ini, salam sejahtera dari kami semua
yang melayani ibadah pada minggu ini. Harapan kami, doa kami, semua kita dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sukacita, dan dengan semangat untuk melaksanakan ibadah pada hari ini, dimanapun Amang Inang, saudara-saudara semua berada. Firman Tuhan yang menjadi khotbah, menjadi penguatan bagi kita pada minggu ini ditetapkan dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Aserah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya lah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Aserah. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sodom, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk
Kamus, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai topik minggu kita pada hari ini, reformasi spiritualitas, dalam bahasa Batak didok hai baruon di partotion, menekankan kepada kita bahwa pembaharuan spiritualitas kita sebagai orang percaya harus terus dilakukan ke arah yang lebih sempurna melalui evaluasi iman, semakin menunjukkan kecintaan kepada Tuhan melalui ketaatan akan perintah-perintahnya, melakukannya dalam aksi nyata di kehidupan sehari-hari, serta membuang segala kebiasaan buruk yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan segala kehendak Tuhan yang benar. Awang ina, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibarat sebuah bangunan, walau kelihatan masih utuh dan bagus, namun jika tidak sesuai dengan fungsinya lagi, maka perlu pembaharuan dengan merenovasi dan menyesuaikannya sesuai dengan fungsinya. Demikianlah orang percaya bisa saja kelihatan seperti Kristen tulen dengan setia mengikuti aturan-aturan peribadahan, tetapi jika perannya, jika aktivitasnya dalam ibadah itu tidak murni untuk kemuliaan Tuhan, maka harus dilaksanakan pembaharuan. Firman Tuhan mengingatkan hari ini ke peribadahan yang dilakukan dengan kemunafikan, dengan tujuan lain untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk memuliakan diri sendiri. Tuhan berkata, mari bertobat, mari memberhentikan peribadahan yang penuh dengan kemunafikan, tetapi marilah dengan sungguh-sungguh menunjukkan kecintaan kepada Tuhan melalui ibadah kita yang benar dan tulus. Demikian reformasi yang dilakukan Yosia. Walau Yosia diangkat sebagai raja di tengah-tengah bangsa Yehuda dalam usia yang sangat muda, yaitu berumur 8 tahun, tetapi selama ia menjalankan tugasnya sebagai raja, ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia tidak pernah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Amamina, mungkin kita bertanya, mengapa seorang raja yang masih kecil, yang masih muda atau anak-anak boleh melakukan hal yang dahsyat sedemikian? Tentu dalam proses pertumbuhannya, peran ibunya yang bernama Yedida sangat menentukan spiritualitas Yosia, sehingga ia hidup dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, melakukan hal yang benar sepanjang hidupnya dan memiliki prinsip hidup. Artinya mengenang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, spiritualitas yang terbangun sejak kecil oleh pendidikan dari keluarga yang baik yang didasari iman akan membentuk karakter yang berintegritas bagi seseorang. Demikian yang ada pada Yosia. Sehingga pada usia 26 tahun Yosia berani melakukan reformasi di kerajaannya. Boleh kita bayangkan, yang berusia 26 tahun di zaman yang semakin maju ini, berusia 26 tahun belum tentu siap menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga melalui pernikahan, bahkan untuk memimpin dirinya sendiri. Tetapi Yosia dari umur 8 tahun hingga umur 26 tahun bisa melakukan hal-hal yang besar, bukan hanya untuk
untuk dirinya di tengah-tengah bangsa, tetapi hal-hal besar yang dilakukan itu adalah bentuk dan wujud dari ketakutannya, ketaatannya, hormatnya kepada Tuhan. Hal reformasi yang dilakukan oleh Yosia dimulai dari peribadahan yang telah menyimpang dari kehendak Allah. Reformasi yang dilakukan Yosia adalah kembali kepada Taurat yang menjadi pedoman kehidupan umat Israel dalam mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Itu tadi agenda kita dan epistol kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga apa yang kita miliki, dan juga mengasihi sesama. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu begitu jelas dikatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sama nilainya di hadapan Tuhan. Nah, sebagaimana yang kita dengar dan baca dalam nats khotbah hari ini, Amanginan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosia melakukan reformasi dengan menggerakkan seluruh komponen umat Israel, dari tua-tua, dari para imam, nabi-nabi, kaum awam, dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Seluruh umat bersatu hati melakukan reformasi kehidupan. Mereka sepakat di bawah kepemimpinan oleh Yosia melakukan reformasi kehidupan. Reformasi kehidupan dalam hal spiritualitas, bukan hanya reformasi kehidupan dalam hal kehidupan jasmani, tetapi terutama dalam hal kehidupan spiritualitas. Dan Yosia sebagai pemimpin berdiri di depan terlebih dahulu, menunjukkan hidup benar di hadapan Tuhan dengan mematuhi perintah, peraturan, serta ketetapan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ini menjadi contoh teladan bagi kita para pemimpin. Semua kita pemimpin minimal terhadap diri sendiri. Apalagi pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan banyak hal, banyak masyarakat, banyak umat. Menjadi contoh apa yang dilakukan oleh Yosia kepada kita, untuk kita teladani, supaya kepemimpinan kita, supaya hidup kita, supaya yang kita pimpin boleh menjadi orang yang taat, yang takut dan mengedepankan Tuhan dalam segala kehidupannya, mengutamakan, mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Saudara-saudaraku, reformasi yang dilakukan oleh Yosia itu bukan hanya sebatas seremonial, sebatas kata-kata yang tanpa tindakan, tetapi reformasi yang dia lakukan menyangkut perubahan secara menyeluruh di dalam sikap dan cara hidupnya, menunjukkan kepatuhan yang utuh, yang murni, tertuju kepada Tuhan. Nah, untuk mensukseskan reformasi spiritualitas yang dilakukan oleh Yosia, segala hal yang mengganggu umat Israel, tergoda untuk berpaling dari Allah, semuanya dihancurkan tanpa terkecuali. Benda-benda mati, patung-patung, alat-alat semua, bahkan orang-orang yang boleh mengganggu mereka, yang boleh menggoda mereka untuk berpaling dari Tuhan, Yosia siap menghancurkannya dan benar-benar dibuangnya, disingkirkannya. Yosia menghancurkan patung-patung, bahkan tempat-tempat peribadahan yang menggoda Israel untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada satupun benda-benda yang dapat merusak spiritualitas yang dibiarkan ada di situ. Tetapi semua yang tidak berkenan kepada Tuhan disingkirkan, dimusnahkan sampai tidak bersisa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran yang harus kita kutip dari khotbah ini, yang menjadi pegangan bagi kehidupan kita? Seluruh jemaat HKBP Taman Wisma Asri yang kami kasihi dan terlebih yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, adalah kita lebih takut kepada Tuhan
dibandingkan kepada hal-hal lain yang ada di dunia ini? Adakah kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam segala gerak aktivitas kehidupan kita, dibandingkan daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Atau sebaliknya, justru kita menduakan Tuhan, justru kita menjadikan Tuhan sebagai Allah alternatif yang dikala kita telah buntu baru kita mengadu kepada Tuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh Yosia, dia hanya mengedepankan, mengandalkan, mengutamakan, dan hanya tunduk taat kepada Tuhan dibandingkan yang lain-lain. Jika kita memiliki kasih kepada yang lain-lain, melebihi daripada kasih kepada Tuhan, maka di hati kita, bahkan di dalam tindakan kita, tidak ada kasih kepada Tuhan. Tindakan kita akan dipenuhi dengan kecintaan terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, bukan kepada Tuhan Sang Pemberi segala yang ada pada kita. Itu yang pertama, untuk menjadi renungan dan evaluasi bagi kita lewat khotbah ini. Lalu yang kedua, apakah ibadah yang selama ini kita lakukan sungguh-sungguh kemurnian untuk memuji dan untuk mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau kita tetap beribadah hanya supaya kita diberkati, bukan karena kita telah menerima berkat Tuhan, bukan karena kita telah merasakan berkat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita selama ini? Atau sebaliknya, Inam, saudara-saudara, dalam kondisi pandemi yang semakin mewabah pada saat ini, menjadi situasi yang sangat menentukan bagi kita untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah dalam kondisi ini justru kita semakin dekat kepada Tuhan? Justru kita mau mengevaluasi ketulusan kemurnian daripada ibadah kita kepada Tuhan? Atau justru kita memakai kesempatan ini untuk meluruskan segala keinginan kita? Termasuk saya mau sarankan, saya mau ingatkan, saya mau himbau semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri, tidak perlu bertanya-tanya kenapa kembali live streaming bukan ibadah di gereja. Tidak perlu bertanya, daripada habis energi bertanya siapa yang terpapar, kenapa terpapar, menyalahkan, menuding dan yang lain-lain. Lebih baik semakin mendekat kepada Tuhan, lebih baik perbaiki hubungan kepada Tuhan. Ini menjadi waktunya evaluasi bagi kita secara keseluruhan, waktunya bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin menunjukkan kecintaan kita yang lebih kepada Tuhan dibandingkan kepada yang lain-lain. Jika demikian, seperti yang sudah kita rasakan, sudah kita terima, sekalipun kita penuh dengan dosa penyimpangan, tetapi Tuhan setia dengan kasih-Nya kepada kita. Tetapi jangan pernah salah paham dan salah menggunakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, karena kita memahami Tuhan itu setia, lalu kita semena-mena melakukan dosa, besok minta maaf, besok melakukan dosa, besok minta maaf, seolah-olah Tuhan itu tidak punya kebijakan, tidak punya wewenang, tidak punya keadilan. Jangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang perkasa dan yang adil, Tuhan yang benar. Dia akan mengadili setiap orang sesuai dengan tindakannya. Maka ajarkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari saudara-saudaraku, selagi Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bertobatlah dan perbaiki kehidupan semakin benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, buang, singkirkan jauh-jauh, hancurkan, jauhkan, tinggalkan segala hal yang menjauhkan dirimu dari Tuhan, segala hal yang mencoba menjauhkan kesetiaanmu kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yosia. Hancurkan semua. Jika itu menjadi penghalang bagimu untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, hancurkan, tinggalkan, singkirkan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, sifatnya hanya sementara. Tetapi kita diinginkan Tuhan, kita diharapkan
supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Jangan lebih mencintai profesimu, jangan lebih mencintai jabatanmu, jangan lebih mencintai hartamu, jangan lebih mencintai apapun yang kamu miliki daripada Tuhan. Tetapi cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan senantiasa memberkati dan Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang lebih kepadamu. Dia telah mencurahkan darahnya, disalibkan untuk keselamatan kita. Pegang teguh dan jadilah anak Tuhan yang setia, hanya memuliakan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang masih berkenan menyertai memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Banyak hal yang memotivasi kami harus meninggikan Tuhan semacam hidup kami. Bahkan semua kehidupan kami, semua yang boleh kami rasakan, semua yang boleh kami lihat, semua yang boleh kami nikmati adalah dasar bagi kami untuk terus mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah kami, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih boleh Engkau perkenankan untuk menyebut nama-Mu, bersekutu dengan Engkau walau dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Ajar kami dan bimbing kami untuk memakai setiap kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak berkat-Mu, sungguh besar kasih-Mu yang telah Kami terima, kami nikmati, Kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan semuanya itu. Jauhkan kami dari segala pengaruh-pengaruh yang mencoba menjauhkan kami untuk memuliakan Engkau, untuk mencintai Engkau sepanjang hidup kami. Dan berkatilah setiap kehidupan kami supaya oleh setiap berkat-Mu kami mengenal, kami mengingat, kami memuji Tuhan yang telah menganugerahkan semuanya itu kepada kami. Karena itu semua jemaat-Mu apa di tangan Wisma Asri Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, dari yang terkecil hingga yang terdewasa. Engkau berkati, Engkau sertai dimanapun berada ya Tuhan kami. Engkau nyatakan kasih-Mu bagi kami untuk mengingatkan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya bagi kami. Engkaulah juru selamat satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Di masa pandemi COVID-19 yang masih merajalela Tuhan, kami hanya boleh bersandar bergantung kepada Tuhan. Jangan biarkan kami lemah dan jangan biarkan kami lebih takut kepada COVID-19, tetapi biarlah kami hanya takut kepada Tuhan yang dapat memusnahkan COVID-19 dari muka bumi ini, dari gereja kami Taman Wisma Asri, sehingga semua jemaat-Mu semua dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semua jemaat-Mu yang sedang sakit. Engkau berkati mereka, Engkau jaga tubuh mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, mampukan mereka oleh kekuatan yang daripada menang melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Urapi mereka Tuhan dari segala kelemahan mereka yang membuat mereka jauh daripada-Mu, karena fisik mereka lemah, tetapi jangan biarkan roh mereka lemah juga ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga, keluarga-keluarga yang mendampingi mereka, para medis, obat-obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman. Biarlah semuanya itu menjadi jalan Tuhan untuk memberikan mereka pemulihan yang sempurna. Engkau tabib yang ajaib, yang sanggup kami andalkan untuk segala hal, segala penyakit yang diderita oleh setiap jemaat-Mu, sehingga boleh kembali bersukacita. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, berikan panjang umur, kesehatan, sukacita. Yang sedang merencanakan hal-hal yang baru dalam kehidupan, biarlah semuanya itu boleh mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan dan lebih mengutamakan Tuhan di sepanjang hidup. Berkati pemerintah kami Tuhan, untuk boleh dengan hikmat yang daripada memimpin kami di tengah-tengah negara kami, sehingga negara kami boleh terus sejahtera, bersatu di dalam kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa memohon kepada-Mu, kiranya Engkau singkirkan, Engkau jauhkan segala hal kuasa yang mencoba merongrong kesatuan negara kami Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Jokowi. Kiranya kami tetap bersatu, kiranya damai sejahtera melingkupi kami, karena kami percaya Engkau menyertai, memberkati
Biarlah semua ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan ya Tuhan, di setiap gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah oleh berkat-Mu Tuhan, semua jemaat-Mu boleh dengan tulus, boleh dengan sukacita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami yang melayani Engkau melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin berhikmat, biarlah kami semakin bersukacita untuk menjadi hamba-hamba, untuk menjadi pelayan yang terus memuliakan Tuhan melalui segala pelayanan yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terimalah kami semua yang ada di tempat ini, semua yang beribadah pada saat ini. Biarlah oleh kasih-Mu, oleh damai sejahtera-Mu, kami juga bersukacita memuliakan Tuhan. Dengarkan kami Tuhan, tetapi ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kami ucapkan dari semua yang melayani ibadah Minggu hari ini kepada semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri. Kami berdoa semoga semua kita dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat dan terus di dalam kesetiaan memuji dan memuliakan Tuhan walau dalam situasi pun COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah negara kita. Kami juga menghimbau kepada Amak Inam seluruh jemaat HKBP Taman Wisma Asri supaya tetap menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Dan melalui ibadah minggu ini kami berharap berdoa kepada Tuhan semua kita dalam keadaan sukacita. Salam dari kami, pendeta, majelis jemaat, dan semua song leader, pemusik multimedia yang melayani ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.